قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. بسم الله الرحمن الرحيم. An-nahyu 'anil qunuti min rahmatillahi ta'ala. Jadi mencegah, memutus dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita itu jangan suka memutus orang dari rahmatnya Allah. Jadi jangan suka memutus orang dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyaka antakula zahaba al khairu wan tawa basati. Iyaka takutlah kamu antakula dengan berkata atau antakula dengan berkata begini, Dahaba al khairu wan tawa basatu. Dahaba sudah hilang. Jadi takutlah dengan berkata Dahaba sudah hilang apa al khairu kebaikan wan tawa dan sudah dilipat basatuhu apa gelarannya. Apa itu gelaran? Gelaran bahasa Indonesia. Tikar terus digulung gitu. Digulungnya apa? Digulung. Habis digelar terus dilipat. Jadi Anda jangan suka memutus orang dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ya, orang ini wah ini enggak jelas nasibnya, ini udah jangan, enggak boleh Anda berkata begitu. Jadi maksudnya hati-hati, kita ini harus berkata juga dalam hati-hati, jangan sampai ngomong bahwa kebaikanmu itu sudah hilang, jangan sampai begitu. Karena kita itu kesel melihat orang itu jelek terus, Anda sampai bilang bahwa kebaikanmu itu sudah digulung, ibarat tikar itu sudah dilipat, berarti tidak ada kesempatan lagi. Boleh. Padahal kita sendiri itu nggak tahu nasibnya nanti bagaimana. Kita ini nanti meninggalnya gimana itu kita nggak tahu. Maka jangan suka memutus rahmatnya Allah kepada manusia. Karena biasanya begitu, karena kita sering ngomong kepada seseorang, ternyata omongan kita nggak didengar. Nah, karena saking emosinya bilangnya begitu, sini susah, ini baiknya ini. Falasna nuridu man yukon itu an-nasa. Falasna maka tidak ada, nuri maka tidak ada ingsun saya yang kita ini nuridu itu mengharapkan man yukon itu, yaitu dari orang yang membuat putus, yang memutus an-nasa ini manusia. Maka janganlah kita ini menginginkan, jangan sampai kita itu menginginkan seseorang itu putus dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sama jangan mendoakan jelek. Nah, ini orang kok disuruh sholat susah amat, ini memang nggak bakal dapat rahmatnya, itu nggak boleh kita mau. Karena apa? Nasib kita sendiri gitu kita nggak tahu. Nanti kita akan bagaimana kita nggak tahu. Sayyidina Umar itu premannya preman, tapi ketika masuk Islam dia paling baik, sahabat yang paling terbaik. Nggak tahu nasibnya. Kita pribadi ini nggak tahu nanti bagaimana. Maka jangan suka memutus rahmat Allah kepada manusia. Seburuk-buruknya orang itu punya kesempatan untuk tobat. Sebaik-baiknya orang juga punya kesempatan untuk berbuat maksiat. Sama. Maka sebenarnya beda tipis antara orang yang apa namanya yang baik dengan orang yang maksiat, itu beda tipis.
orang yang maksiat itu, orang yang berbuat baik itu punya kesempatan berbuat baik. Orang yang maksiat, sebaliknya orang yang baik juga punya kesempatan berbuat maksiat, ya, sama. Maka jangan suka memutus rahmat Allah kepada manusia. Jangan suka, jangan, karena Anda dakwah kemana-mana nggak didengar, akhirnya emosi sendiri. Orang kampung ini kurang ajar semua, ini udah nggak dapat hidayah dari itu. Bukan orang kampung yang nggak dapat hidayah, Anda yang nggak jelas dakwahnya. Gitu. Jadi yang disalahkan orangnya, yang dakwah dia kok yang disalahkan orangnya, nggak bisa. Maka jangan suka memutus. Jadi rahmat Allah itu datang kemanapun. Yang nggak bisa mendapat rahmat Allah itu cuma satu, yaitu orang yang sombong. Jadi maka ketahuilah kita ini istilahnya tidak mengharapkan, jangan sampai kita itu termasuk orang yang membuat putus asa orang. Jadi Anda berkata, wah nasibmu udah nggak jelas, itu bisa jadi orang tadi putus asa loh. Putus asa karena omongan wa yu'ayyisuhu. Maksudnya wa yu'ayyisuhu itu membikin putus atau pedot manusia tadi kepada manusia lainnya. Minhu saking Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai kita itu memutus manusia itu dengan manusia yang lain dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi Zaburin, diterangkan di dalam kitab Zabur, Daud alaihi salam. Wa ala nabiyina afdhalus sholatu wassalam, diterangkan dalam Zabur, arhamu ma'akunu bi abdihi idza a'rada anni. Jadi dijelaskan di Zabur itu bahwa arhamu ma'akuna bi abdi idza a'rada anni. Di dalam Zabur itu dijelaskan bahwa kasih sayangku, maksudnya kasih sayangku itu kasih sayang Allah Subhanahu kepada hamba yang paling, maksudnya yang paling serius, yang paling disayang. Jadi kasih sayangnya Allah, kasih sayang kepada hambanya yang paling serius itu adalah ketika hamba tadi berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba bayangkan. Jadi orang yang berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu sebenarnya kasih sayang yang paling serius itu kasih sayang yang di situ, posisi hamba yang lagi berpaling kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Banyak sekali orang yang taat pada ujungnya rusak sebab ujub. Jadi beda tipis. Makanya orang a'rodo itu mengu itu ya berpaling. Jadi orang berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan orang yang taat kepada Allah itu beda tipis. Ya, beda. Orang yang taat kepada Allah itu bisa menjadi hilang semua ketaatannya karena ujub. Beda tipis. Nah, orang yang berpaling kepada Allah Subhanahu itu bisa kembali 99 derajat menjadi dekat dengan Allah dengan dia merasa hina. Ini beda tipis. Maka kita nggak bisa menghukumi orang, menghantam. Ya kita ada orang tidak baik ya kita omongi yang tidak baik. Nggak boleh kita menjustis. Dakwah itu begitu. Maka Islam itu katanya banyak. Ada Islam, ada salam, ada silem, ada sulam, ada salim. Itu artinya hampir semuanya sama. Kalau Islam itu sebenarnya aslinya maknanya Islam itu tunduk. Jadi kalau Anda sudah masuk Islam berarti harus tunduk dengan aturan main yang sudah ada.
dengan syariat yang sudah dijelaskan. Maka setelah Anda tunduk berarti salam. Salam itu selamat, artinya keselamatan. Ketika Anda sudah salam berarti silem, artinya perdamaian. Jadi Anda Islam dulu, Anda jangan tahu belum sudah salam terus silem belum, jangan. Anda Islam dulu, Anda tunduk dulu, taat aturan main, nah ada syariatnya semuanya. Nah setelah Anda itu baru Anda salam. Ketika Anda sudah tunduk berarti Anda selamat. Kenapa? Karena Anda menjalankan real syariat yang ada. Setelah Anda salam baru Anda silem, berarti perdamaian, membangun perdamaian kesemuanya, rahmatan lil alamin. Nah, setelah itu Anda akan sulam. Ini beda lagi. Jadi sama, sulam itu tangga menuju Allah Subhanahu. Jadi Anda menuju Allah itu enggak langsung sud, bukan. Ada tobakon an tobak, dari satu tangga ke tangga yang, dari satu tingkatan ke tingkatan yang lain. Tergantung makam Anda di mana, tingkatan Anda di mana. Setelah itu baru salim. Salim itu ya sehat, selamat, Anda bisa sampai kepada Allah Subhanahu. Jadi Anda urutannya harus pas. Jadi Anda belum Islam tapi sudah ngajak orang berdamai. Anda Islam dulu, tunduk syariatnya, jalan ini, tapi nanti ujungnya juga berdamaian, ujungnya juga nanti keselamatan. Anda belum tunduk kepada musuh kok minta selamat, ya nggak bisa. Ini kalau diibaratkan perang, ibaratnya. Maka Anda Islam dulu, Anda tunduk dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Rasul. Setelah Anda tunduk menjalani syariat yang ada, maka Anda selamat, pasti selamat. Setelah itu Anda baru menyebar perdamaian. Jangan sok-sokan, belum saatnya menyebar. Anda secara selamat aja belum, maka ini tingkatannya berbeda. Begitu. Farubba muti'in halaka bil ujubi, maka banyak sekali orang yang taat. Farubba muti'in, maka banyak sekali orang yang taat, halaka itu bisa rusak bil ujubi, dengan ujub. Banyak sekali orang yang taat itu rusak karena ujub. Farubba mutibin, dan banyak sekali orang yang berdosa, ghufira itu di sepuro atau diampuni, lahu karena tadi orang bisa babi kasri kolbihi, dengan sebab pecahnya apa namanya, hati. Maksudnya pecahnya hati itu ya terbukanya atau mendapat hidayah ya oleh Allah Subhanahu. Jadi maka beda tipis orang taat kepada Allah dengan orang yang mengu, berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu beda tipis. Bisa jadi ya, kita sekarang ini ya, semoga kita nanti ya tetap husnul khotimah. Jadi kita nggak tahu nasib kita ke depan. Tapi ada yang menarik, bahwa banyak ulama berbeda-beda pendapat memang dalam hal urusan. Menurut Imam Ghazali itu Imam Ghazali itu nggak takut husnul, nggak takut su'ul khotimah, itu dia nggak takut. Imam Ghazali itu nggak takut, tapi yang ditakutkan adalah su'ul sabiqoh. Jadi catatan yang sudah dulu. Itu Imam Ghazali. Kalau su'ul khotimah dia nggak takut. Takutnya adalah sama catatan yang sudah dulu. Contoh begini, kita ini hidup tidak punya keinginan hidup, tidak pengen lahir di sini, tidak pengen lahir dari rahim siapa, dan nggak ada keinginan kita lahir. Saya mau lahir di Amerika, anaknya ini nggak bisa menentukan. Kepingin aja nggak bisa. Kok menentukan? Kepingin aja nggak bisa. Tahu-tahu lahir, tahu-tahu besar,
tahu-tahu punya akal. Berarti selama itu kita itu nggak punya daya dan upaya. Ketika tahu-tahu kita sudah gede, sudah besar, punya akal, ya, terus kita kayak menentukan semua. Saya ingin kaya, berarti saya kerja. Saya ingin ini. Itu kayak dia menginginkan semua. Padahal dia menentukan lahir di mana kok menentukan. Mau pengen lahir aja nggak ini, nggak bisa. Saya pengen lahir di sini nggak bisa. Maka aturan mainnya adalah mulai Anda diciptakan sampai nanti itu sudah ada catatan. Si A lahir di sini, anaknya ini, turunannya ini, ke sini, kulitnya begini, itu sudah ada semua. Nanti jam 10 begini, berbuat ini, itu sudah ada catatannya. Semua sampai mati. Ini bisa dirubah apa enggak? Nah, pertanyaannya, catatan ini bisa dirubah apa enggak? Kalau kita tidak bisa merubah, tapi Allah Subhanahu wa taala bisa merubah. Paham ya? Kalau kita tidak bisa merubah, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala itu bisa merubah dong. Allah itu maha segalanya. Gitu loh. Catatan-catatan yang sudah ada ini, maka yang kita takutkan adalah kita di catatan ini sudah ditulis kita ini berbuat jelek. Itu yang kita takutkan. Kalau suul khotimah itu bisa berubah asal kita betul-betul wong itu Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kita takutkan itu kita sudah dicatat bahwa di sana kita sudah berbuat jelek. Ya, maka yang ditakutkan oleh Imam Ghazali itu adalah bukan suul khotimah tapi suul sabiqah. Kejelekan yang sudah lalu. Jadi bukan akhir tapi awalnya. Awalnya kita sudah dicatat jelek. Ini ulama berbeda, maka Imam Ghazali sempat diprotes sama ulama-ulama yang lain. Anis Syekh Makinuddin Al-Asmari annahu qala ra'aitu bil Iskandariyah abdan ma'a sayyidihi wa alaihi ma liwa'un qad. Diceritakan dari Syekh Makinuddin Al-Asmari. Jadi Syekh Makinuddin itu dalam kitab ini diceritakan sering sekali. Dari awal dulu pertama pembukaan itu diceritakan. Ini pasti ada sesuatu hubungan yang dekat antara Syekh Ibnu Athaillah pengarang hikam ini, pengarang Tafsir Ar-Razi dengan Syekh Makinuddin Al-Asmari. Anau qala, Syekh Makinuddin berkata, "Ra'aitu bil Iskandariyah." Saya melihat saya bil Iskandariyah di kota Iskandar atau Mesir yang sekarang. Abadan satu budak ma'asaidu bersama tuannya. Wa alaihi ma liwa'un qad atbaqo ma bainas samai wal ardh. Pada suatu hari atau suatu ketika itu Syekh Makinuddin Al-Asmari itu di Mesir, dia melihat budak dan sayyidnya dan tuannya. Liwa'un qad atbaqa. Liwa'un itu bendera artinya. Bendera. Qad atbaqa teman ngibas apa? Begini itu apa? Bendera terus kalau bahasa ininya ngibas ya lu Jawa. Ya pokoknya apa? Berkibar lah ya. Ma bainas sama'i wal ardi. Coba bayangkan. Antara langit dan bumi ini. Jadi kadang ini enggak masuk akal kadang-kadang. Jadi bendera ketika dia melihat bendera itu, benderanya itu menutupi langit. Langit itu kayak ketutupan. Ayo bayangkan besarnya kayak apa bendera itu. Fakultu, maka saya berkata. Maksudnya yang berkata itu ketika Syekh Makinuddin melihat bendera itu, bendera kok besarnya seperti itu kan pasti apa namanya? Takjub, heran. Fakultu, maka saya berkata, ya taro hadzal liwa'u li sayyidi amli abdin. Maka Anis Syekh Makinuddin berkata, bendera itu milik
budak milik sayyid, tuan atau budak? Itu pertanyaan. Fatabi'tuhuma hatta ishtara lahu sayyiduhu hajatan wa farqahu. Nah, tujuannya itu sebenarnya dia bertanya tujuan bertanya tadi itu bertanya kan begini, bendera itu milik budak apa tuanmu? Berarti Syekh Makinuddin itu bertanya seperti ini punya tujuan. Tujuannya adalah kalau bendera itu milik budak dia mau membeli, karena berarti oh itu budak kasih. Kalau berarti kalau tuannya enggak, ya kan itu sudah kaya. Maka Syekh Makinuddin tadi membeli itu yang dipegang budak. Falamma dhahabal abdu abdan liwa'un ma'ahu. Falamma dhahaba, maka setelah bendera tadi dibeli oleh Syekh Makinuddin, maka budak tadi tahu-tahu hilang. Falamma dhahaba lungo, pergi. Budak tadi pergi. Fa'alim tu annahu waliyun, baru setelah dia pergi baru tahu bahwa ternyata budak tadi adalah wali min auliya. Pak Syekh Makinuddin sudah, jadi gini loh, maksudnya begini, Syekh Makinuddin itu ketika berjalan di Mesir, dia melihat ada budak dan sayyidnya itu membawa bendera yang sangat besar-besar, saking besarnya sampai menutupi langit. Maka Syekh Makinuddin bertanya, Syekh Makinuddin, ini bendera ini milik budak apa sayyidnya? Nah, akhirnya jawab ini milik budak. Akhirnya dibeli dengan tujuan kasihan ini budak nggak punya uang. Paham ya maksudnya? Jadi Syekh Makinuddin itu punya tujuan itu, bukan pokoknya asal beli enggak, tapi karena dia beli karena ngelihat budaknya itu. Berarti di situ itu hatinya mencoba mengasihani, paham ya? Mencoba mengasihani. Ketika bendera itu sudah dipegang oleh Syekh Makinuddin, tahu-tahu budak tadi hilang, pergi gitu aja. Nah, tahu-tahu ya pokoknya pergi dengan cepat, tahu-tahu sudah nggak kelihatan. Fa'alim tu annahu waliyun, ketika dia Syekh Makinuddin itu memegang bendera tadi itu, maka dia baru sadar dan baru mengerti bahwa budak tadi adalah wali min auliya. Jadi gimana ini? Baru tahu bahwa akhirnya Syekh Makinuddin tahu kalau budak tadi adalah sebagian dari wali Allah Subhanahu. Terus setelah itu Syekh Makinuddin mendatangi tuannya. Ya kan sudah tahu nih, ada rasa itu, datang ke tuannya. Apa budak anda itu mau kau jual? Karena di Syekh Makinuddin kalau budak tadi itu walinya Allah, maka Syekh Makinuddin ingin membelinya. Kalau dulu masih banyak itu jual beli budak, kalau sekarang tidak ada. Maka Syekh Makinuddin ingin membeli. Faqala limadha, maka tuan tadi berkata, kenapa anda ingin membeli budak ini? Pertanyaannya itu, maksudnya apa kok anda ingin membeli budak ini? Tidak. Terus itu ketika ditanya oleh tuan tadi, itu Syekh Makinuddin nggak menjawab, nggak mau menunjukkan bahwa budak tadi itu walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus ditanya lagi, makanya saya ingatkan, jadi yang dimaksud wali Allah itu bukan kok terus budak biasa, budak tahu budak tuh, sampai nggak tahu budak, itu saja derajatnya bisa menjadi wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wali kekasihnya Allah itu tidak melihat status sosial dan macam-macam, asal hatinya terpaut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia menjadi wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setelah ditanya, dipaksa, kenapa kok anda ingin membeli budak? Maka Syekh Makinuddin akhirnya berkata bahwa dia itu adalah wali Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sehingga dijelaskan tentang perkara yang ada di budak tadi. Jadi ketika Syekh Makinuddin melihat bendera yang dibawa budak tadi itu menutupi seluruh langit, dia cerita kepada tuannya tadi. Sehingga jelas ya bahwa si tuan tadi itu bertanya kepada Syekh Makinuddin, apa yang Anda minta, saya lebih berhak melakukan perkara. Maksudnya begini, tujuan Syekh Makinuddin membeli budak tadi untuk dimerdekakan, tapi ternyata tuannya tadi itu bilang kepada Syekh Makinuddin bahwa mestinya saya lebih berhak untuk memerdekakan karena ini budak saya. Karena ternyata Syekh Makinuddin juga baru sadar bahwa tuannya tadi itu juga wali min aulia. Wah, ini kalau zaman dulu masih banyak cerita seperti ini ya. Di Fatabi'uni kata istaro, sekarang saya baca Arab. Lau sayyidu hajata wa fariqahu wal falam adzhaba al-abdu dhahaba liwa'u. Maka ya ketika Syekh Makinuddin tadi menginginkan bahwa dia punya niat untuk memerdekakan budak tadi, dijawab sama tuannya bahwa mestinya saya yang lebih berhak untuk memerdekakan budak. Hatta dzakartu lahu amruhu faqala li ya sayyidi alladzi tatlubuhu anta ana aula bihi wa taqahu wa kana waliyan kabir. Ketika tuan tadi berkata wa'ataqo wa kana waliyan kabir, ternyata tuan tadi itu wali yang lebih besar lagi pangkatnya, maksudnya. Wa minhum man ya'riful awliya'a bisyam. Maka jadi kalau wali itu tingkatannya makin tinggi ya, itu biasanya karomahnya tidak begitu terlihat. Jadi Anda kalau melihat yang aneh-aneh itu berarti seandainya Anda meyakini itu wali, berarti walinya tingkatnya level 2, bukan rendah, pokoknya itu wali gitu. Tapi kalau wali besar itu biasanya tidak aneh-aneh, paham nggak? Ya umumnya orang manusia biasa jalannya, ya makan nasi, jalan pengen kemana ya naik motor, jalan, itu biasa. Itu wali yang yang besar. Ya kayak umumnya orang. Maka antara budak dan tuan tadi itu, ketika Syekh Makinuddin melihat budak tadi itu kaget karena apa? Benderanya tadi itu menutupi langit. Sedangkan bendera yang dibawa tuannya biasa aja, paham nggak? Nah, maka Anda jangan terjebak. Kalau yang tahu aneh-aneh berarti enggak. Jadi wali yang besar itu malah biasanya tidak aneh. Fama zala hatta zakartahu lahu amruhu faqala. Maka setelah Syekh Makinuddin tahu itu ternyata tuan tadi ada waliyan kabiro, wali yang saminhum man ya'rifu al-awliya abisyam. Wa minhum, maka tetap setengah saking aulia, maksudnya dari wali-wali itu man ya'riful awliya yaitu yang mengetahui wali di daerah Syam. Di daerah Syam itu, jadi sebagian wali ada yang mengetahui wali lainnya. Ya. Ini cerita di Syam. Jadi sebagian wali itu ada yang mengetahui wali lainnya dengan min ghairi wujud tibit, dengan wujud baunya itu harum. Jadi tercium aromanya itu harum walaupun tidak pernah mandi. Ya. Jadi
sesama wali itu taunya bisa ketahuan itu dengan mencium aroma badannya. Nah, kalau sudah ya tetap nggak mandi ya tetap nggak enak baunya. Jadi sesama wali itu bisa diketahui dia wali itu dengan aroma tubuhnya yang wa minhun aulia ima ya'rifuhum bitauhi. Jadi atau dia mengetahui wali itu dengan lidah yang manis. Jadi ya ketika ada wali ketemu wali, itu lidahnya itu kayak mencicipi sesuatu yang manis. Nah, ini kalau wali, kalau tidak wali ya enggak. Tapi karena terus sampai habis minum atau makan gula terus sampai ngelihat Yuda, wah wali nih Yuda, karena yang enggak sampai habis makan gula. Betul ya. Idza ra'a waliyan zaqat mal halawati fi fammihi. Maka ketika idza ra'a waliyan, ketika wali itu melihat wali lainnya, ya. Jadi wali tadi itu merasakan waliyan zaqat mul halawati, mulutnya merasa manis di dalam mulutnya ini. Mal halawati fi fammihi. Jadi mulutnya merasa manis. Dia ada sesuatu yang manis. Wa idza ra'a sahibi qati'atin, maka ketika ketika wali tadi melihat orang yang wangkot itu bahasa Indonesia, atau orang yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, atau orang yang melawan atau orang yang melanggar. Ya, ketika wali melihat orang yang melanggar perintahnya Allah Subhanahu wa taala atau orang yang bermaksiat. Zakat tokmal miroroti, maka dia merasakan mulutnya ini pahit. Nah, dulu ada cerita dari Mbah Dalhar, Mbah Mat Watu Jongo. Jadi ketika ada orang sowan itu, semua orang itu kepalanya berubah jadi kambing. Ini cerita, ini Anda percaya boleh, enggak juga enggak apa-apa, enggak rukun iman. Cuman ceritanya begitu. Jadi Mbah Mat itu kalau dia ada orang sowan, itu yang sowan itu kalau yang habis berbuat maksiat itu kepalanya berubah jadi kambing. Wah, itu jadi ya begitu pokoknya. Ini makanya jadi wali itu kalau melihat orang yang bermaksiat atau wangkot atau melanggar perintah Allah, maka mulutnya berubah menjadi merasakan, lidahnya itu merasakan sesuatu yang pahit. Ini wali Yud. Kalau enggak ya enggak. Ini cerita wali. Jadi macam-macam, itu macam-macam. Maka ini ya yang tahu ya wali. Anda jangan coba-coba untuk ngaku-ngaku wali. Sekarang ada banyak orang ngaku-ngaku wali. Karena ditembak enggak apa-apa terus ngaku wali. Kalau orang ditembak enggak apa-apa itu paling satu orang. Berarti yang paling wali itu orang yang bikin anti peluru itu wali. Oh iya, dia bisa menciptakan banyak itu. Kalau orang bisa terbang berarti yang paling wali itu B.J. Habibie, karena bisa membuat terbang ratusan orang. Gitu. Maka wali itu bukan urusan itu, tapi wali itu adalah hatinya selalu terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan yang aneh-aneh. Ini karena sukanya bawa keris terus Anda bilang wali, sukanya bawa ini, enggak. Pokoknya asal aturan mainnya jalan sesuai syariatnya Allah Subhanahu wa taala, dia tidak melenceng, itu tapi hatinya juga sama loh ya, hatinya maka itu atau omongannya selalu membangkitkan Anda untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu maka perlu dijadikan guru. Jadi tadi saya kembali lagi bahwa antara
kita taat kepada Allah dan kita maksiat kepada Allah itu sebenarnya beda tipis. Maka di sini pentingnya kita merasa hina. Jadi manusia sekarang ini, saat ini nih, itu terlempar dari kehinaan nafsu. Yang sekarang ini, termasuk kita, termasuk saya. Jadi menyangka dirinya mulia, menyangka dirinya mulia hanya karena tidak pernah menjaga rasa hina dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia merasa itu dia yang hanya dia yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasanya itu kalau dia habis sholat itu kayak dia yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal ribuan bahkan miliaran makhluk yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi manusia semakin hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin terbuka pintu kemuliaannya. Ini kuncinya. Kalau Anda ingin jadi mulia, jangan hina di depan orang loh ya. Jangan, kalau di depan orang kalau bisa ya jangan melihatkan wajah-wajah melas, ya biasa aja. Walaupun Anda banyak utang ya biasa aja, udah jangan anda oh saya banyak utang, enggak. Anda enggak ngomong begitu sudah ketahuan dari wajahnya. Maksudnya Anda merasa hina itu jangan di depan orang, tapi di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Anda sendiri udah bahwa saya ini banyak utang ya Allah, berarti Allah Maha pembayar hutang. Saya ini jomblo ya Allah, berarti Allah Maha pemberi jodoh. Jadi gitu. Kalau Anda ngomongnya sama orang diledek terus, udah tua nggak kawin-kawin gitu. Gitu loh. Tapi Anda merasa hinanya di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunjukkan sifat-sifat kita, maka Allah akan menunjukkan sifat-sifat kekuasaan. Sifat kita itu lemah, sifat kita itu gampang berubah, sifat kita itu gampang tertipu. Berarti Allah Maha kuat, Allah Maha tidak tertipu, Allah Maha, maka semua yang memberi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini merasa hina di depan Allah ya, bukan di depan yang lain. Nanti sampai semuanya merasa hina terus ingin dikasihani, malah diledekin terus malah. Maksudnya Anda merasa hina di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin Anda merasa hina, maka semakin terbuka pintu kemuliaan kita semua. Itu intinya. Maka mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut tidak akan datang. Maksudnya rahmat Allah itu tidak akan datang atau tidak akan lewat kepada orang-orang yang sombong, orang yang merasa dirinya itu bisa segala. Nah, bisa segala. Asyarru yufidul khair wa huwa alam bisawab.